yang tahu ini beras apa? Ini yang namanya beras cerdas, teman-teman. Bentuk beras cerdas ini mirip sekali ya dengan beras padi. Tapi ini bukan terbuat dari padi loh. Kok bisa ya? Ayo deh, Unyil jelasin nanti. Pabrik beras cerdas yang kali ini Unyil datangi berlokasi di Jember, Jawa Timur. Pertama, kita mulai dengan menggiling chip singkong ini menjadi tepung mokaf. Teman-teman Unyil sudah ditemani Mas Erik nih. Mokaf atau modified cassava flour adalah tepung dari singkong yang telah difermentasi dengan memanfaatkan mikroba. Sehingga warna tepung menjadi lebih putih dan aroma singkongnya pun berkurang. Ayo, masukkan chip singkong yang banyak ke dalam mesin giling. Mesin giling ini mampu menggiling 100 kg chip singkong menjadi 90 kg tepung mokaf loh. Sip deh, tepung mokaf sudah jadi nih. Sekarang kita lihat bahan-bahan yang lain yuk. Selain tepung mokaf, kita butuh tepung jagung dan susu skim bubuk. Ketiga bahan harus kita timbang nih. Ayo Satria, bantu Bu Nasrul ya. Dari ketiga bahan, komposisi tepung mokaf lebih banyak dari kedua bahan yang lain. Sekarang timbang tepung jagungnya. Tepung jagung ini berasal dari jagung yang telah digiling. Jangan lupa susu skim bubuknya. Tambahan susu skim ini sebagai sumber protein pada beras cerdas. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap pencampuran. Ketiga bahan yang sudah kita timbang tadi siap kita campur. Masukkan tepung mokaf, tepung jagung, dan susu skim ke dalam mesin pencampur. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Selagi menunggu, kita lihat pembuatan satu bahan tambahan lagi yuk. Bu Nasrul dibantu Korina akan membuat bahan pengemulsi. Timbang bahan-bahan seperti garam dan minyak goreng. Jangan lupa, masukkan juga GMS, bahan yang bisa menyatukan semua bahan-bahan tadi. Masukkan satu persatu ketiga bahan ke dalam wadah berisi air. Lalu aduk memakai mesin blender. Bahan pengemulsi inilah yang akan menghaluskan adonan beras cerdas. Bahan pengemulsi ini juga membantu menyatukan tepung jagung dan tepung mokaf. Sehingga terbentuklah adonan beras cerdas seperti ini. Sip deh, kalau sudah, saatnya kita lihat cara mencetak beras cerdasnya yuk. Let's go! Masukkan adonan ke dalam mesin pencetak beras cerdas. Teknologi pencetakan ini dikenal dengan nama ekstrusi. Yap, panaskan adonan pada suhu 80 derajat Celcius, lalu tekan adonan melewati cetakan. Tada! Adonan berubah bentuk menjadi seperti beras. Cur! Hehe! Warna kuning beras cerdas ini berasal dari tepung jagung. Jadi warnanya memang warna alami. Oh iya, dalam sehari pabrik ini mampu membuat 300 kg beras cerdas loh. Mantap deh. Sekarang kita jemur beras cerdas di bawah sinar matahari sampai kering. Wih, sudah kering nih. Karena masih menyatu, Unyil bantu pisahkan bulir berasnya deh. Abo, Nyil. Ini apa, Nyil? Kok beras dijemur tak ya? Ini beras cerdas, Bu. Harus dijemur, biar nggak jamuran. Oh iya, ini terbuat dari tepung jagung dan tepung singkong loh, Bu. Hah? Gong jagung? Bu Juria suka sekali, Nyil, sama jagung. Nanti Bu Juria boleh cobain nasi beras cerdasnya deh. Tapi bantuin Unyil dulu ya. Oke, Nyil. Beres lah itu. Setelah kering, beras cerdas siap kita kemas nih. Masukkan 800 gram ke dalam kemasan plastik. Harga setiap kemasan ini hanya Rp15.000 saja loh.
Tidak hanya dijual di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur saja, beras cerdas ini juga sudah dijual ke Kalimantan. Beras cerdas kaya kandungan serat, antioksidan, vitamin, mineral, dan folat. Pokoknya lengkap banget deh. Apalagi beras cerdas ini tergolong karbohidrat kompleks. Karena molekulnya lebih kompleks, jadi lebih lama dicerna. Dan kenaikan glukosa darah jadi lebih lambat. Wah, cocok untuk penderita diabetes. Nah, sekarang kita lihat cara masak beras cerdasnya yuk. Sedikit berbeda nih. Kita harus masak airnya terlebih dahulu. Baru masukkan beras cerdasnya. Karena bahan dasarnya tepung, kalau terlalu lama dimasak bersama air, berasnya bisa hancur. Oke, sip. Setelah matang, baru kita bisa olah menjadi berbagai masakan. Salah satunya nasi goreng. Wah, masakan kesukaan Unyil tuh. Hihihi. Enak. Nyaman, Nyil. Wih, lah. Ini toh nasi beras cerdas yang bagus untuk penderita diabetes. Iya, Pak Raden. Tapi maaf ya, Pak. Cuma ada 2 piring nih. Jabang bayi di mana ya yang jual beras cerdas? Wah, Pak Raden mau beli. Di mana ya? Oh, di sana. Cari sana Pak Raden. Teman-teman Unyil, Satria, Billy, Husna, dan Korina juga baru pertama kali nih makan nasi dari beras cerdas. Ini dia, Pak Ahmad Subagio, dosen dan peneliti dari Universitas Jember. Beliaulah yang menemukan beras cerdas pada tahun 2010 lalu. Beliau ingin mengembangkan makanan pokok alternatif dari singkong, jagung, dan bahan lokal dari setiap daerah tanpa mengubah kebudayaan makan nasi yang sudah ada. Oke deh, habiskan ya teman-teman, biar energinya makin bertambah. Dan kalian bisa ikutan cerdas juga deh. Mantap. Enak banget. Belajar bersama. Ayo, siapa yang pernah melihat boneka geleng-geleng yang biasa menempel di dashboard mobil? Pasti kalian menyangka boneka tersebut menggunakan baterai ya? Enggak loh, ternyata boneka tersebut geleng-geleng karena ada pemberat dan per. Pokoknya selama ada getaran, boneka akan selalu bergerak. Kerennya lagi, boneka PVC ini adalah buatan dalam negeri loh, bukan impor. Wah, ini yang buat bangga. Kemon, langsung kita buat yuk. Awalnya kita desain detail tiap lekukan dan ekspresi replika oleh si pembuat model. Pembuat model ini merancang begitu detail boneka yang akan dibuat lewat media tanah liat. Model utama alias model master ini yang akan dijadikan cetakan boneka. Makanya, baik buruk kualitas boneka yang dihasilkan tergantung dari pembuat model ini. Widih, mesin apa nih muter-muter mirip komedi puter? Naik seru kali. Coba ah. Bul, mau ngapain kamu? Sembarangan aja, bahaya tahu. Apaan sih kamu Nyil? Embul kan cuma mau main-main doang. Ye, ini pabrik tahu Bul. Ntar kalau ada apa-apa gimana? Ngomong apa sih kamu Nyil? Malah doain Embul yang enggak. Katanya mau ajak Embul ke pabrik replika. Di sini tahu, makanya hati-hati. Nanti Embul dibikinin replikanya loh. Mau? Oke, bila desain dan cetakan sudah siap, proses selanjutnya adalah penyiapan bahan. Campur bahan PVC resin dan antioxide dengan pewarna dan bahan lain. Sesuaikan dengan bentuk boneka yang akan dibuat ya.
Aduk-aduk hingga rata. Lalu masukkan ke dalam mesin vakum. Fungsinya supaya adonan bahan tidak ada unsur udaranya, sehingga tidak ada lapisan yang menggelembung saat proses pencetakan. Sip deh, setelah 1,5 jam di mesin vakum, cetak bahan baku yang sudah dicampur. Mencetaknya mudah kok, tinggal buka keran berisi bahan baku, lalu ratakan pada lubang cetakan. Untuk memastikan adonan bahan menempel ke cetakan dengan rata, gantung cetakan yang sudah berisi bahan. Lalu putar-putar dengan mesin pemutar. Wing, wing. Awas puyeng tuh. Oke, posisikan cetakan secara terbalik supaya sisa adonan yang tidak menempel bisa kita tampung dan kita gunakan kembali. Oke, selanjutnya rapikan beberapa sisa hasil cetakan di bagian sisi dan ujung hasil cetakan. Baru deh, cetakan yang sudah rapi masuk proses pewarnaan. Beberapa model jenis boneka seperti bentuk hewan, toko kartun, dan ponch atau kantung sikat gigi kita warnai secara manual. Serut, serut, serut. Dari bentuk polos, sekarang sudah berwarna tuh. Keren kan? Oh iya, untuk boneka geleng-geleng, setelah proses pewarnaan, masih harus kita kasih aksesoris dan kawat. Pasang kawat di beberapa bagian yang berfungsi sebagai penggantung bagian kepala, dan beri pemberat. Pemberat bagian kepala terbuat dari semen. Fungsinya sebagai penggerak bagian kepala ketika boneka disentuh atau mengalami goncangan. Jadinya seperti ini deh. Lucu ya. Oh iya, pabrik yang berlokasi di Bekasi Timur, Jawa Barat ini mampu memproduksi boneka PVC berbagai model sebanyak 14.000 boneka per hari loh. Wah, banyak banget ya. Bahkan beberapa model boneka sudah ada yang diekspor ke beberapa negara seperti Australia dan Korea Selatan loh. Widih, keren. Kreativitas dan produk Indonesia memang keren banget deh. Widih, banyak banget model dan replika bonekanya. Ada beberapa hewan. Oh, kebanyakan hewan dan tokoh kartun. Untung nggak bisa buat boneka replika manusia. Hehe, Embul tenang. Saatnya ngerjain Embul nih. Loh, Nyil, kamu ngapain, Nyil? Bayi siapa tuh? Kok kamu yang gendong? Embul, tolongin Unyil ya. Tadi Unyil dititipin bayi sama ibu-ibu. Unyil lagi kebelet nih. Embul gantiin jagain bayinya ya. Nih, gendong Bul. Unyil mau ke WC dulu. Titip ya Bul. Dadah. Nyil, apa-apaan kamu, Nyil? Aduh, adek bayi lagi. Embul nggak bisa gendong nih. Nyil, jangan kabur. Aduh, ini adek bayinya gimana? Wih, ada mebel rotan warna-warni nih. Ada warna oranye, biru, hijau, dan masih banyak lagi warna-warna ngejreng lainnya. Bagi yang berminat, silakan dipilih deh. Ada banyak pilihan warna dan motif anyaman yang keren-keren. Yang pasti mebel rotan ini asli buatan dalam negeri. Soal kualitas, gak kalah sama yang impor. Pembuatan mebel rotan dimulai dari membuat rangkanya dulu. Rangka untuk membuat meja dan kursi umumnya menggunakan bahan kayu pinus, yaitu jenis kayu yang ringan namun kuat. Kayu pinus dipotong dengan gergaji, lalu dirakit hingga membentuk meja ataupun kursi sesuai bentuk yang diinginkan.
Rangka kayu yang sudah jadi kemudian digosok hingga halus dan rata. Oke deh, selanjutnya tinggal menutupnya dengan anyaman rotan. Pasti pada penasaran kan kenapa rotannya bisa berwarna putih dan memanjang seperti tali begini? Ini bukan rotan sungguhan teman-teman, melainkan rotan sintetis atau rotan buatan yang terbuat dari bahan plastik. Teksturnya hampir sama persis dengan rotan asli. Keren kan? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Awas. Aduh. Weh, lata. Ini apa-apaan tuh ya? Maaf Pak Raden, gak sengaja. Tadi motor saya remnya blong. Maklum, udah butut. Sudah. Lihat tuh kursiku yang saya jadi rusak gara-gara motor kamu. Aduh. Iya deh Pak Raden. Nanti Pak Oga ganti kursinya. Nanti. Saya maunya sekarang. Ayo, cepat pergi sana. Awas ya kalau nggak dapet. Iya deh sekarang. Galak amat sih jadi orang. Proses menganyam dimulai dengan melilitkan rotan sintetis pada rangka kayu sampai semua bagian kayunya tertutup. Setelah itu dilanjutkan dengan memasang rotan sintetis, membentuk garis-garis vertikal yang menghubungkan tiap-tiap rusuk rangkanya. Proses penganyaman kemudian dilakukan dengan teknik anyaman bilik, yaitu menyisipkan rotan sintetis satu persatu secara menyilang dan berurutan, melewati garis-garis vertikal tadi, sampai semua bagian sisinya tertutup oleh anyaman rotan. Agar lebih kuat, ujung masing-masing rotan sintetis harus diikat pada rangka dan dipaku. Rotan sintetis seperti ini mulai digunakan oleh para pengrajin rotan karena mempunyai banyak kelebihan dibanding rotan asli. Di antaranya lebih fleksibel, lebih ringan, mudah dibersihkan, serta lebih tahan terhadap kondisi cuaca apapun. Dan yang pasti, rotan sintetis mempunyai banyak pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan selera konsumen. Ya ampun, kapan putusnya nih tali? Dari tadi nyambung terus. Mana perut udah keroncongan lagi. Lapar banget. Gimana Pak Oga? Sudah selesai belum bikin rotan sintetisnya? Belum Den. Kaki Pak Oga sampai pegel nih nungguin seharian. Ya udah, tungguin aja dulu Pak. Nanti kalau sudah selesai, bawa ke rumah Unyil ya. Kita buat kursi bareng-bareng. Siap Den. Nanti Pak Oga bawa ke rumah Den Unyil. Tapi Pak Oga lapar nih Den. Belum makan dari pagi. Sama Pak. Unyil juga lapar. Kan lagi... Oh iya. Kalau gitu Pak Oga kita juga ah. Loh. Kenapa nih? Aduh. Tolong. Den, Pak Oga kelilit rotan nih. Den, tolong. Biar makin lengkap, kita lihat proses pembuatan rotan sintetisnya juga yuk. Rotan sintetis umumnya dibuat dari biji plastik jenis HDPE atau High Density Polyethylene, yaitu jenis plastik ramah lingkungan yang bisa didaur ulang dan tidak beracun. Biji plastik jenis ini juga tidak mengandung pelembut seperti pada plastik PVC. Selain menggunakan biji plastik yang baru, rotan sintetis bisa juga dibuat dari plastik sejenis yang sudah didaur ulang. Tentunya dengan harga jual yang lebih murah. Supaya tahan terhadap kondisi cuaca, bahan plastik harus ditambahkan juga dengan bahan pelapis UV. Bahan pelapis UV inilah yang akan melindungi plastik dari sinar ultraviolet matahari, sehingga tidak mudah rusak dan tahan lama. Selain itu juga perlu ditambahkan pewarna plastik agar warna rotan sintetis jadi lebih ngejreng dan disukai konsumen. Ketiga bahan tadi harus ditimbang dulu, kemudian dicampur menggunakan mesin sampai tercampur rata. Baru deh masukkan ke dalam mesin extruder untuk dipanaskan hingga meleleh.
Biji plastik yang sudah meleleh akan keluar dari mesin ekstruder dalam bentuk pasta panas. Pasta ini kemudian dicetak pipih dan ditarik melewati bak air untuk didinginkan kembali, hingga terbentuk helaian plastik memanjang yang teksturnya mirip dengan rotan asli. Helaian rotan sintetis ini kemudian digulung seperti kabel dan siap untuk dianyam menjadi mebel. Keren kan? Rotan sintetis yang dibuat di pabrik ini sudah pernah diekspor sampai ke luar negeri loh. Kualitasnya benar-benar yahut deh. Untuk saat ini, para pengrajin rotan banyak yang beralih menggunakan rotan sintetis karena ketersediaan bahan rotan asli yang ada di alam sudah mulai berkurang. Meskipun harga rotan sintetis lebih mahal, hampir 2 kali lipat dari bahan rotan asli. Tapi para pengrajin mebel mengaku senang menggunakan rotan sintetis karena lebih tahan lama, terlihat berkelas, dan yang pasti harga jual mebelnya pun jadi lebih mahal.